The people walking in darkness have seen a great light. For those living in the land of the shadow of death, the light has dawned. The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, God with us. On a night long ago in the town of Bethlehem, there were shepherds tending to their fields and watching their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the glory of the Lord shone around them. They were terrified. "Don't be afraid," the angel said. "I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, and you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth lying in a manger." Then a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests." For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For to us a child is born, to us a son is given, and all authority will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Oh, come, let us adore him. Untuk semua jemaat Tenggarong, terutama Pak Herman Prabowo, jangan lupa Rock Hill is the name of the Lord. Tuhan itu gunung batu karang, ya. Rock Hill artinya dia tidak akan berubah. People change, God never change. Karena itu semua janjinya pasti digenapi. Tuhan tidak bisa berdusta, tidak bisa ingkar janji, tidak bisa gagal. Karena itu saya akan kembali nanti untuk meresmikan Rock Hill. God bless you, dan jangkau sekitarnya, ajak olahraga, komunitas. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, shalom. Kurang semangat, shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, malam ini saya percaya bahwa semua mungkin ibu-ibu punya persiapan di rumah. Jangan ingat persiapannya di rumahnya. Kita beribadah malam hari ini. Amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya luar biasa dalam rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati dalam doa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun berjalan Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Bukan hanya untuk hari ini ya Tuhan, tapi selama-lamanya Engkau menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Bagi kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Semua yang siap melompat bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya.
Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia.
Engkau telah datang ke dunia, menebus kehidupan kami semua, sehingga kami dilayakkan. Sehingga kami ada hari ini semuanya karena kasih karunia. Kami nggak tahu Tuhan, kalau Engkau tidak datang ke dunia, apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami seperti apa. Tapi kami bersyukur, kami berterima kasih. Oleh sebab itu, malam hari ini Tuhan Yesus berbicaralah. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan mengingatkan betapa berharganya kehidupan kami, sampai Engkau sendiri yang turun ke dunia untuk menebus kehidupan kami. Kami gak layak sehingga kami dilayakkan, dari kutuk diubah jadi berkat. Oleh karena kehadiran-Mu, oleh karena kelahiran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau layak dipuji dan Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Merry Christmas. Merry Christmas. Boleh kasih aplaus dulu buat tim Praise and Worship. Saudara, kasih salam ke kanan kiri saudara, ya, bilang selamat hari Natal. Merry Christmas. Tuhan Yesus adalah alasan kenapa kita ada malam hari ini. Tuhan Yesus adalah alasan kenapa kita ada malam hari ini. He is the reason for the season. Amin. Saudara, jadi Natal itu bukan cuman sebuah kisah tentang bayi kecil yang lahir di palungan, saudara. Tapi dia adalah raja yang turun ke dunia, memerintah di atas kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Dia adalah raja yang memerintah, yang turun ke dunia. Dia adalah seorang raja yang tidak terbatas, turun dalam rupa manusia yang terbatas. Raja yang mau meninggalkan tahtanya untuk mencari ciptaannya. Mencari ciptaannya. Kita adalah mahkota ciptaan, dikatakan. Manusia adalah mahkota ciptaannya. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ciptaannya itu rusak, saudara. Dan dia akhirnya mengorbankan satu hal yang paling terbaik, yaitu anaknya sendiri, untuk datang dan menebus dosa saudara dan saya. Loh, Pak, kok Tuhan bisa jadi manusia? Banyak yang tanya seperti itu. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Setuju katakan amin? 100% Tuhan, 100% manusia. Buat saudara dan saya, lebih gampang mana saudaraku? Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang berusaha jadi Tuhan? Gampang mana? Raja yang turun saudaraku jadi rakyat biasa, atau rakyat biasa yang berusaha untuk menjadi raja? Gampang mana coba saudara pikir? Jelas, Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup dan dia mau untuk mengejar, yaitu ciptaannya, dan dia menebus. Untuk supaya apa? Supaya nubuatannya digenapi, saudara. Untuk supaya apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 ini ayat wajib untuk Natal, yaitu karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Coba sama-sama kita baca berikutnya, 2-3. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang tanya sama saya, Pak, bagaimana saya bisa punya gambaran bahwa Tuhan itu punya rancangan yang baik untuk kehidupan saya setelah saya melewati semua ini. Lalu saya bilang, seumpama seorang pencipta daripada sebuah produk, misalnya pencipta daripada sebuah produk, dia berhasil menciptakan sebuah produk yang bagus, saudara. Lalu kemudian terjadi suatu hal yang salah, di mana produk itu jadi rusak. Produk itu kemudian rusak, dan seorang pencipta itu yang sangat mengasihi produk tersebut, mengasihi ciptaannya, dia memberikan semuanya. Dia berikan semua yang paling berharga. Untuk apa? Untuk supaya ciptaannya ataupun produknya ini boleh kembali berfungsi dengan normal. Lalu saya tanya, apa kira-kira menurut Anda yang ada di dalam pemikiran pencipta itu? Apakah pencipta itu yang sudah mengorbankan semuanya? Dia mau supaya ciptaannya itu binasa? Dia mau supaya ciptaannya itu rusak lagi? Dia mau supaya ciptaannya itu hancur kembali, atau suatu saat nanti, oh ini saya akan perbaiki, saya akan berikan semuanya untuk memperbaiki ini, tapi kemudian saya akan binasakan kembali? Di sini jelas, saudaraku, bahwa ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita mendapatkan yaitu kehidupan yang kekal. Kita tidak binasa.
Tidak binasa. Sebab itulah cinta Tuhan kepada kehidupan saudara dan saya. Cinta Tuhan itu tidak bersyarat untuk kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saya akan sangat bersalah, saudaraku, dari mimbar ini ketika saya menyampaikan sebuah cinta kasih yang tidak bersyarat, tapi dengan syarat. Tidak, cinta Tuhan itu tidak bersyarat kepada saudara. Tidak ada sesuatu pun yang saudara bisa lakukan untuk membuat Tuhan mencintai saudara lebih. Tidak ada. Tidak ada yang saudara bisa lakukan yang bisa membuat Tuhan tidak mencintai kehidupan saudara. Tapi ada yang saudara bisa lakukan sehingga saudara tidak lagi mencintai. Ya. Kalau saudara ikut kepada sistem dunia, saudara hidup di dalam sistem dunia, saudara akan jauh daripada Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mengasihi saudara? Dia mengejar kehidupan saudara. Kabar baiknya di Natal ini, saudaraku, itu adalah bukan kita yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan kehidupan saudara dan saya. Dia yang mengejar dan dia yang menebus kehidupan kita, saudaraku. Dan ketahuilah saudaraku, kondisi kita hari ini mungkin lagi jauh daripada Tuhan. Mungkin kehidupan kita berantakan hari ini, tapi pribadi yang kita rayakan hari ini, hobinya gak pernah berubah. Saya selalu sampaikan, hobinya tidak pernah berubah. Kehidupanmu lagi hancur berantakan, dia hobinya gak pernah berubah. Dia selalu ingin mengangkat orang dari lumpur yang hina, untuk dia angkat kepada tempat yang lebih mulia, saudaraku. Itu adalah hobi daripada Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, saudaraku. Jadi sang raja menemukan kehidupan saudara dan saya. He's a wonderful counselor. Dikatakan dia adalah penasehat ajaib. Yuk kita baca ayatnya di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sama-sama kita baca, terlihat di sini. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada pada bahunya, dan namanya akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku, Natal itu bukan cuma berbicara mengenai sebuah kesederhanaan, tapi Natal itu juga bukan cuma berbicara mengenai Raja yang turun menjadi pencipta yang mencari ciptaannya. Tapi Natal juga berbicara mengenai janji yang ditepati. Katakan janji yang ditepati. Nubuatan yang ditepati. Saudaraku, ini yang ditulis oleh Yesaya. Ini 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ada yang jauh sebelum itu di Kejadian. Itu ada suatu nubuatan juga bahwa keturunan daripada wanita ini akan meremukkan kepala daripada si ular, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Natal di mana Tuhan Yesus itu lahir ke dunia itu adalah janji yang ditepati, saudaraku. Dia bukan cuma Allah yang merancangkan, tapi dia adalah Allah yang menepati janjinya. Dia bukan cuma Allah yang melaksanakan apa yang dia janjiin, tapi dia juga Allah yang akan menggenapi segala sesuatunya di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara mau contoh, ketika dia sedang menyeberangkan bangsa Israel melewati Laut Merah itu, saudaraku, itu bukti bahwa Tuhan sedang menjalankan rencananya. Dia adalah Allah yang sedang mengerjakan rancangannya dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Daniel itu lolos dari gua singa, itu adalah bukti bahwa Tuhan melaksanakan rencananya. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego lepas daripada dapur api, itu adalah bukti bahwa Tuhan melaksanakan rencananya, saudara. Dia menepati janjinya. Janjinya pasti terlaksana. Dikatakan di firman Tuhan, dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Janjinya pasti terlaksana di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau ada hari-hari ini di dalam kehidupan saudara, ada yang sedang bimbang, merasa janji Tuhan ini terjadi atau tidak. Saya cuma mau bilang di Natal ini, janji Tuhan pasti terlaksana sempurna di dalam kehidupan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya dia bukan manusia sehingga berdusta, saudara. Pasti terjadi. Saudaraku, hari ini saya mau mengajak kita semua melihat kehidupan daripada Yusuf dan Maria. Kisah Natal nggak bisa dipisahkan daripada kehidupan orang tua daripada Tuhan Yesus. Tapi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat dari sisi, yaitu apa yang menjadi tema kita, Wonderful Counselor. Seorang penasehat yang ajaib. Penasehat yang ajaib. Buat Yusuf dan Maria, tugas daripada
apa yang mereka emban hari itu, ya. Kalau saudara boleh mengkontekstualisasikan kehidupan saudara dengan orang tua daripada Tuhan Yesus, saudara bisa bilang, saya nggak ngerti tugasnya. Kok bisa sampai sebegini ceritanya? Nanti kita akan lihat, saudara. Saya mau ngajak kita semua untuk melihat, karena melalui keluarga daripada Yusuf dan Maria, itu adalah di mana Tuhan menggenapi rancangannya. Dan saya percaya, saudara, bahwa keluarga itu adalah wadah daripada kerajaan Allah di muka bumi. Keluarga itu adalah satu unit terkecil yang Tuhan selalu pakai untuk menggenapi rancangannya di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah rancangan yang Tuhan taruh di dalam keluarga saudara. Dan fungsi daripada sebuah wadah itu adalah melindungi, protect. Seperti Bahtera, saudara. Bahtera Nuh, ketika Nuh dan seluruh keluarganya itu ada dalam Bahtera itu mereka terlindungi dari air bah. Mereka bisa sampai ke bumi yang baru di dalam Bahtera itu. Sama dengan halnya keluarga. Ada tujuan Tuhan yang ditaruh di dalam keluarga saudara untuk supaya rancangan Tuhan terjadi, saudaraku. Dan sebelum kita belajar dari kehidupan Yusuf dan Maria di malam Natal ini, saya start dengan satu statement. Tolong keluarkan statementnya. Next. Seringkali, saudaraku, untuk mencapai destiny, untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus menerima dan menjalankan tugas yang tidak kita mengerti ataupun tidak kita setujui. Saya ulang sekali lagi. Seringkali dalam kehidupan kita, untuk kita menjalankan tugas yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita, mencapai tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, seringkali kita harus menerima tugas yang kita tidak mengerti ataupun tidak kita setujui. Saudara, karena dalam banyak hal, sebagian besar daripada kehidupan kita nggak ngerti. Iya kan, makanya kita butuh yang namanya nasihat. Kita butuh namanya the wonderful counselor. Oleh karena itu kita butuh pribadi Tuhan, saudaraku. Kalau kita dalam kehidupan kita semua udah ngerti, kita nggak butuh nasihat, saudara. Kita jalan-jalan aja karena kita udah ngerti. Tapi di sini ada yang saudara sudah mengerti seluruh kehidupan saudara. Kalau saudara memang belum ngerti, kita butuh the wonderful counselor, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri, saudara. Karena dia adalah pribadi yang memberikan nasihat, bukan cuma sekedar nasihat, saudaraku. Tapi kalau dia memberikan nasihat, dia juga memberikan jalan keluar. Katakan jalan keluar. Dia berikan pribadinya, saudaraku. Dia berikan yaitu hadiratnya. Dan di dalam hadirat Tuhan, hal-hal supernatural terjadi. Kesembuhan, kebebasan, kelepasan itu terjadi, saudaraku. He is a wonderful counselor. Dia adalah penasehat ajaib. Penasehat yang ajaib maksud saya adalah, kalau saya sedang meminta nasihat daripada penasehat ajaib, saya tahu bahwa dia adalah pribadi yang memiliki kepentingan terbaik untuk saya. Jadi apapun yang dia akan berikan itu adalah untuk kepentingan terbaik untuk kehidupan saya. Maksud saya, ketika saya katakan bahwa dia adalah penasehat ajaib, itu artinya adalah rahasia saya aman di dalam dia. Bahkan ketika saya sampaikan rahasia tergelap saya pun, itu aman di dalam dia. Dan saudaraku, ketika saya memberikan sebuah keraguan terhadap identitas di dalam kehidupan saya, identitas saya pun aman di dalam dia. Oleh karena dia adalah penasehat yang ajaib. Saudaraku, jadi kalau saya datang kepada penasehat ajaib, tidak ada pendakwaan. Kalau manusia kasih nasihat, kita bisa tambah bingung. Kalau manusia tambah kasih nasihat, kita mungkin tambah rumit kejadiannya. Kita malah mungkin tambah sulit apa yang harus kita kerjakan. Tapi ketika the wonderful counselor itu memberikan yaitu nasihat ke dalam kehidupan saudara, dia berikan juga jalan keluar. Dia berikan terobosan di dalam kehidupan saudara. Jadi terkadang ini saya nggak tahu ada berapa banyak dari saudara yang setuju dengan statement ini. Tapi ini terjadi dalam kehidupan saya. Kalau saudara mau serius dengan destiny Tuhan dalam kehidupanmu, saudara harus siap-siap dengan sesuatu yang seperti ini. Nggak akan semuanya saudara mengerti, nggak akan semuanya saudara setuju. Saudara sedang maksud saya? Gini, maksud saya adalah bukan berarti semua tugas Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara benci. Enggak.
Saudara nggak suka? Enggak. Tapi ada beberapa bagian di dalam kehidupan saudara yang tugas Tuhan itu saudara harus belajar untuk mencintainya. Saudara harus berusaha untuk mencintainya. Jadi bukan semuanya itu menyebalkan, enggak. Tapi saudara harus berusaha untuk mencintainya. Sama seperti Yusuf dan Maria, saudara. Yusuf dan Maria, saudara bisa bayangkan betapa besar tugas yang diberikan di dalam kontainer ini, di dalam wadah keluarga ini. Yusuf dan Maria, juru selamat, lahir melalui keluarga mereka. Juru selamat lahir melalui keluarga mereka. Tapi kabar baiknya hari ini, saudaraku, ketika kita taat dan kita mengikuti the wonderful counselor, saya akan ceritakan dari kisah Yusuf dan Maria. Dia akan membuat menjadi segala sesuatunya masuk akal pada akhirnya. Dia akan membuat segala sesuatunya masuk akal pada akhirnya. He will make sense out of your nonsense. Saudaraku, sama seperti waktu lagi Maria itu didatangi oleh malaikat, ya, didatangi oleh malaikat. Coba lihat Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30 dikatakan seperti ini. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Next. Ini lihat ini ya. Kata Maria kepada malaikat, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Saudara saudara baca itu kelihatan sebagai sebuah kebingungan nggak? Saudara bisa lihat itu jadi sebuah seperti kayak ketidakmengertian. Ada? Bagaimana mungkin bisa terjadi? Kami belum berhubungan. Ya kan? Tapi malaikat bilang Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kamu. Dikatakan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat responnya. Yang terpenting adalah responnya, saudara. Ayat 38. Dikatakan seperti ini. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudaraku, kalau saya boleh ganti kata-kata Maria dengan kata-kata yang lain saat ini, saudara bisa, dia mungkin bilang seperti ini, "Tuhan, aku tahu engkau hadir di hidupku. Itu bukan untuk menyelesaikan apa yang aku mau. Tapi aku ada di sini untuk menyelesaikan apa yang engkau mau." Iya kan? Ya seperti itu kira-kira. Jadi, aku ada di bumi ini, itu adalah untuk menyelesaikan apa yang engkau mau ya Tuhan. Engkau bukan ada dalam kehidupanku untuk menyelesaikan apa yang saya mau. Karena apa yang saya mau itu terbatas oleh karena daging saya. Tapi apa yang kau mau itu adalah yang terbaik. Dan itu adalah sesuatu yang menyelesaikan atau menuntaskan tugas Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yusuf dan Maria itu baru bertunangan, saudaraku. Baru bertunangan. Tapi di dalam tradisi Yahudi pada saat itu bertunangan itu disebut sebagai betrothal. Jadi mereka itu udah legally binding. Mereka sudah terikat secara hukum misalnya, saudaraku. Dan betrothal itu bisa bertahan 1 tahun. Bertahan 1 tahun, bisa diperpanjang, bisa diperpanjang, bisa. Kenapa diperpanjang? Biasanya karena supaya laki-lakinya bisa punya penghasilan dulu. Laki-lakinya bisa punya penghasilan. Makanya kalau yang mau married, saudaraku, pastikan yang cowok, laki-lakinya sudah harus bekerja, sudah harus memiliki suatu penghasilan yang baik untuk bisa menghidupi keluarganya. Betrothal itu bisa dipospon, bisa ditunda untuk kepentingan development saja. Tapi tidak bisa dipisahkan seperti itu. Karena mereka udah legally bind. Saya coba cari beberapa source, ya mereka sudah legally bind. Sudah legal gitu, sudah legal. Mereka belum hidup bersama tapi sudah legal. Makanya Yusuf secara dia lihat seperti itu, dia dikasih tahu bahwa loh, Maria kok sudah mengandung. Laki-laki kan logikanya banyak, saudara. Ya kan? Siapa ini? Kok bisa seperti itu? Tapi Maria bilang, malaikat mendatangi aku dan dikatakan, Roh Kudus yang akan memberikan menaungi dan akan mengandung, yaitu Yesus. Saudaraku, sekali lagi, ketika Yusuf mendengar Maria mengandung, apa responnya? Saudara tahu semua? Responnya adalah Yusuf mau menceraikan Maria. Yusuf mau menceraikan Maria.
Karena buat Yusuf tugasnya makin dia nggak ngerti. Buat Maria masih mending, saudara. Jadi saya percaya lebih banyak ibu-ibu lebih gampang menerima tugas Tuhan. Haleluya. Laki-laki pasti lebih banyak mikirnya, saudara. Nah, Yusuf dia mau menceraikan, tapi coba lihat lagi next ayatnya yang Yusuf. Matius 1 ayat 10, Matius 1 ayat 19 ini ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ini baik loh dia. Baik loh dalam pikirannya. Dia ngomong seperti, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena di tradisi pada saat itu, ketika seseorang itu menceraikan bisa dari dua. Menceraikan secara umum, sama menceraikan secara diam-diam. Kalau umum, saudaraku, itu bisa sampai dihukum rajam seperti itu. Ya, jadi itu ada suatu bisa dikucilkan, bisa sampai ke hukuman rajam. Apalagi yang alasan dia menceraikannya adalah dia sudah hamil. Jadi itu akan menjadi sebuah aib yang luar biasa, saudara. Saya nggak nambahin, nggak lebihin, tapi kita harus masuk ke dalam kondisi yang sebenarnya pada saat itu. Untuk saudara bisa lihat statement yang pertama. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, untuk menuntaskan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus menerima tugas yang tidak kita mengerti dan tidak kita setuju. Haleluya. Ada yang kena, saudara. Ya, karena kita harus menerima tugas yang tidak kita mengerti dan tidak kita setuju. Yusuf dan Maria seperti itu, saudaraku. Tapi ada suatu tujuan Tuhan yang harus terlaksana melalui itu. Saudara, oke, kita lihat lagi. Jadi dia mau menceraikan secara diam-diam. Diam-diam itu bagus atau tidak? Tidak ada yang bagus. Tidak ada perceraian di mata Tuhan, saudara. Jadi, saudara, dia mau menceraikan diam-diam, lalu kemudian apa? Ayat 20. Coba lihat. Saya mau ajak saudara baca ayat 20 ini. 2, 3. Tetapi, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan apa? Nampak kepadanya dalam mimpinya. Dan berkata, Yusuf, anak Daud. Stop di situ sebentar. Saya ulang sekali lagi. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpinya. The wonderful counselor. Loh, dia bisa ngasih nasihat lewat mimpi, saudara. Dia bisa ngasih nasihat lewat pemimpin rohani, saudara. Dia bisa kasih nasihat lewat teman-teman saudara. Anything. Tuhan bisa pakai segala sesuatu. Tapi saya cuma mau bilang begini. Yang selanjutnya dia katakan apa? Dia panggil Yusuf anak Daud. Yusuf anak Daud. Kenapa jadi penting? Karena Yusuf itu bukan anak langsung daripada Daud, saudara. Tapi Yusuf itu datang dari keturunan Daud. Jadi malaikat itu lagi mau ngomong satu hal. Kamu punya identitas. Kamu turunan daripada seorang yang ketemu Goliat. Dia langsung menerjang Goliat. Dia bilang bahwa aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Anak Daud. Yusuf, kamu anak Daud. Yusuf, kamu tidak lari daripada suatu hal yang sulit dan besar. Yusuf, kamu tidak lari daripada suatu masalah yang lagi kacau dan berantakan. Yusuf, kamu adalah seorang dari keturunan Daud, di mana ketika ada Goliat yang berusaha untuk menghancurkan kamu akan lari dan menerjang dia, dan kamu katakan dan kamu kalahkan dia dalam nama Tuhan semesta alam. Itu pentingnya identitas di tengah masalah, saudara. Ketika saudara, kenapa ini penting? Yusuf anak Daud, dia ingatkan kembali, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya bersyukur, saudaraku, bahwa Yusuf nggak terlalu banyak negosiasi di sini. Berapa banyak laki-laki, bapak-bapak yang suka negosiasi sama Tuhan dengan tugasnya di dalam kehidupan. Saudaraku, Yusuf anak Daud, dia bukan anak Daud secara keturunan, tapi dia datang dari keturunan Daud, saudaraku. Identitas kita penting waktu kita dapat tugas yang kita tidak mengerti dan tidak kita setuju.
Dan kalau kita setuju bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus, saudara dan saya adalah keturunan juga daripada Daud. Setuju, katakan amin. Kita adalah keturunan daripada Daud. Jadi kalau kita, saudaraku, ada di depan sebuah hal yang besar, hal yang menyulitkan, hal yang tidak kita mengerti, tapi kita tahu itu adalah tugas Tuhan, kita akan maju dan kita akan menyelesaikan itu dalam nama Tuhan semesta alam. Bukan malah lari, bukan malah mundur. Yusuf maju, saudara. Yusuf maju dan dia ambil. Bahkan kalau saya boleh bilang, Goliat, saudara. Goliat buat Daud ya, itu adalah sebuah lompatan strategis dalam kehidupan Daud. Goliat itu adalah lompatan terstrategis dalam kehidupan Daud. Tanpa Goliat, dia tidak akan mencapai apa yang memang rancangan Tuhan dalam kehidupan dia. Iya kan? Nah, saudara, kalau misalnya sampai seorang Daud, saudaraku, itu berada di depan Goliat, lalu kemudian dia berusaha untuk akhirnya dia seperti kayak mengeluh, kenapa saya mesti melawan seperti ini? Kenapa saya harus melewati hal yang seperti ini? Tapi Tuhan lagi mau bilang bahwa Goliat itu adalah lompatan strategis untuk kamu, Daud. Seharusnya kalau ketika seorang Daud, saudara dan saya, ada di depan Goliat, itu adalah saatnya Tuhan lagi mau bilang sama saudara, now is your time to jump. Ini adalah waktunya saudara untuk melompat. Tapi malah kadang-kadang kita melihat Goliat seperti itu, saudaraku, yang ada di depan kita. Itu seperti sebuah tantangan, seperti sebuah hukuman yang daripada Tuhan. Saudara, kalau kita masih berpikir seperti itu, kita perlu reconstruct our theology. Kita harus dekonstruksi bagaimana kita melihat Tuhan. Kalau saudara masih berpikir seperti itu, bahwa tantangan yang ada di depan saudara itu akan menghancurkan kehidupan saudara, kemungkinan besar kita masih berpikir bahwa pencipta kita yang sudah menebus kita mau membinasakan kita kembali. Dia tidak akan pernah memberikan sebuah, yaitu saudaraku, tantangan ataupun permasalahan yang melebihi kekuatan kita, dikatakan firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Tidak pernah. Tapi saya bersyukur Yusuf taat, saudaraku. Sehingga Natal juga itu berbicara tentang ketaatan, obedient terhadap kehendak Tuhan. Ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Yusuf itu berhasil untuk mengisi, yaitu lubang antara ketidakpercayaan dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dia. Dia isi dengan percaya kepada Tuhan. Dia percaya, dia taat, dan dia menikahi, yaitu Maria, saudaraku. Yusuf lagi mau bilang, saya nggak jadi menceraikan. Mungkin logika saya itu berbicara lain, tapi logika saya itu hanya alat. Logika saya bukan Tuhan saya. Makanya dia taat kepada Tuhan. Yusuf tetap menikahi Maria. Dan dalam narasi ini, dalam narasi di mana Tuhan Yesus itu dilahirkan, Maria mengandung, lalu kemudian terjadi apa, saudara? Terjadi sensus penduduk. Sensus penduduk. Saudara, everything happen for a reason. Amin. Tiba-tiba terjadi sensus penduduk, mereka harus pergi Bethlehem. Coba lihat ayatnya. Maka semua orang pergi mendaftarkan diri ke kota masing-masing. Yusuf pergi dari Nazaret, pergi ke satu kota yang namanya Bethlehem. Dan kemudian di ayat 6 dikatakan, waktunya mereka Maria untuk bersalin. Pas waktu nyampe di Bethlehem, nyampe tibalah hari due date-nya, waktu lagi dia harus melahirkan. Iya kan? Apakah semuanya itu adalah suatu kebetulan? Saya percaya Tuhan itu mengorkestrasikan segala sesuatu supaya, saudaraku, nubuatannya digenapi. Sebab dikatakan di Bethlehem itu akan dilahirkan juru selamat. Haleluya. Dan kalau saudara lihat bahwa dia lahir di palungan, ya, nggak ada gambar palungan, yang mungkin tahun depan kita bisa bikin palungan supaya ada gambar. Palungan seperti apa, saudara? Karena di rumah orang Yahudi itu atas itu tempat tinggal, bawah itu tempat ternak, ya. Saya cuma berpikir mungkin bawah kayak garasi. Kalau sekarang kita kan, mereka kan ternak kan buat gitu ya. Jadi bawah itu tempat ternak. Jadi sebenarnya dia diterima di tempat itu, diterima dengan baik, tapi udah nggak ada kamar di atas. Jadi akhirnya dia di bawah, saudara. Dan bayi Tuhan Yesus itu dibungkus oleh kain lampin. Kain lampin itu digunakan oleh gembala-gembala untuk apa? Untuk membungkus anak domba supaya nggak cacat. Supaya nggak cacat, saudara. Dan supaya apa? Supaya layak untuk dipersembahkan. Jadi para gembala yang dari
padang rumput itu, ketika dia ketemu bayi Yesus dalam lampin, dia langsung tahu, oh ini anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercelah untuk menebus kehidupan manusia. Dia tahu karena dibungkus oleh kain lampin. Kain lampin, saudara. Dan akhirnya Tuhan Yesus di palungan itu tanda kesederhanaan. Kain lampin itu adalah tanda di mana dia adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercelah. Itu bayi Tuhan Yesus itu lahir di zaman Herodes. Lahir di zaman Herodes. Ketika itu Herodes itu betul-betul seorang raja yang bengis. Raja yang bengis sekali, saudara. Dia membunuh semua, bahkan yang mengancam kekuasaan daripada Herodes. Apalagi bayi Yesus. Orang Majus itu datang. Orang Majus datang bawa persembahan. Saudara jangan pikir bahwa dari gambar itu orang bawa persembahannya kecil-kecil gitu ya, berupa kotak, 3 kotak kecil seperti itu. Enggak, saudaraku. Mereka bawa persembahannya, orang Majus itu bawa persembahannya itu dalam kereta onta, caravan. Mereka bawa dalam caravan. Karena apa? Karena kalau orang perjalanan jauh itu mesti bongkar pasang tenda. Itu nggak mungkin cuma beberapa orang doang, itu rombongan besar. Rombongan besar menemui Herodes. Dia bilang, di mana raja yang baru lahir itu? Langsung Herodesnya langsung insecure, saudara. Dia langsung bikin sensus. Dia bikin langsung bayi di bawah 2 tahun habisi. Bayi di bawah 2 tahun habisi. Jangan sampai ada yang mengancam, yaitu kekuasaan daripada aku. Harus dihabiskan supaya tidak terjadi raja ini. Padahal kalau Tuhan Yesus yang masih bayi itu bisa ngomong, saudara, dia bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Rakyatnya bukan dari dunia ini. Hanya orang yang mendengarkan kebenaran, yang mendengarkan suara. Saudaraku. Dan ketika Herodes lagi mau menghabisi bayi yang 2 tahun tadi itu, ya, itu adalah tindakan yang masuk akal. Karena kalau saudara mau membunuh seorang raja, pasti akan lebih mudah saudara membunuh raja waktu lagi dia bayi. Setuju? Dia paling gampang membunuh waktu lagi bayi kan, saudara. Lebih gampang, ya kan? Kalau raja itu sudah jadi besar, akan lebih susah. Nah, tindakan Herodes membunuh bayi Yesus itu adalah strategi iblis yang dia lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena iblis itu selalu mengincar benih di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika di dalam kehidupan saudara ada benih iman, dia akan berusaha untuk mati-matian menghancurkan benih itu selagi masih kecil. Kalau ada sebuah visi di dalam kehidupan saudara yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara, iblis akan berusaha untuk menghancurkan dalam bentuk ide. Jangan sampai ide itu menjadi besar dan kemudian menjadi visi, saudaraku. Iblis itu sama seperti Herodes. Dia akan mengincar bayi di bawah 2 tahun. Keluarga-keluarga yang mungkin baru menikah, saudaraku, belum punya anak dan segala sesuatunya, lalu kemudian cekcok terus, dia incar, dia lepas, dia berusaha untuk menghancurkan segala sesuatunya ketika masih dalam bentuk benih. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. He is a wonderful counselor. Dikatakan di ayat, coba next slide. Setelah orang Majus itu berangkat, sekali lagi, malaikat Tuhan datang kepada siapa, saudara? Yusuf dalam mimpinya. Dia bilang, bangun, ambillah anak itu serta ibunya. Disuruh lari kemana, saudara? Lari ke Mesir. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Dia bukan cuma memberikan nasihat, dia juga memberikan jalan keluar. Dan di sini dia memberikan perlindungan, saudara. Dia memberikan perlindungan. Padahal, saudaraku, dari Bethlehem itu ke Mesir itu 800 km. Saudara percaya aja, saya udah Google. 800 km. Oke. Nah, kalau saya jadi Yusuf, saya mungkin bilang, udah kita pulang kampung aja lah, ke tempat yang kita kemarin. Iya kan? Bethlehem, balik lagi ke Nazaret. Ke Nazaret cuma 160 sekian kilometer, saudaraku, lebih dekat. Kenapa dia mesti pergi ke Mesir? Sebab Tuhan yang menyuruh. Wonderful counselor. Kenapa mesti Mesir? Mesir itu jaraknya paling jauh. Mesir itu paling panjang jalannya. Tapi dia paling aman. Kenapa? Karena Mesir itu tidak di bawah penguasaan daripada Herodes.
Mereka nggak tahu karena mereka tidak memiliki pengetahuan seperti itu. Tapi kita punya the wonderful counselor. Dia yang memberikan perlindungan dan juga arahan. Yang penting kita memang mau mengikutinya, saudara. Kita mau mengikuti apa yang memang menjadi arahan daripada the wonderful counselor. Tuhan Yesus tahu menempatkan kehidupan saudara untuk melindungi tujuannya di dalam kehidupan saudara. Saya cuma berpikir, bagaimana kalau misalnya seorang Yusuf, dia berusaha untuk menentukan tujuannya sendiri. Dia bilang, udah kita nggak usah ke Mesir, jauh banget. Yang dekat-dekat aja di sini, aman aja. Ini kan kampung saya tahu kampung saya di sini. Di Nazaret, semua orang pasti akan melindungi saya. Tapi dia dibawa kepemimpinan Herodes. Jadi akhirnya itu masih membahayakan buat bayi Yesus. Dia tahu bagaimana untuk melindungi tujuannya. Saya berusaha untuk mengajak saudara untuk melihat bagaimana the wonderful counselor itu, saudara. Jadi supaya kalau saudara dan saya melewati sebuah musim di mana ada tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, yang saudara nggak ngerti, atau musim di dalam kehidupan saudara yang saudara mungkin nggak setuju, disitulah saudara paling membutuhkan the wonderful counselor. Coba lihat bagian akhirnya. Next. Saya cuma ambil cuplikan-cuplikan. Setelah Herodes mati, nampak lagi malaikat Tuhan kepada Yusuf. Wonderful counselor pasti tepat pada waktunya. Dia ngomong, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkat lagi ke tanah Israel, karena Herodes sudah mati. Dia tahu kok, saudara, kapan bahayanya berakhir. Ada orang-orang yang ditempatkan di satu tempat oleh karena ada bahaya yang mengancam. Yes. Tapi kemudian ketika bahayanya sudah berhenti, saudaraku, wonderful counselor akan mengarahkan kembali. Saya melihat bagaimana seorang Yusuf dan Maria itu menerima tugas Tuhan dengan penuh, dengan paripurna, nggak setengah-setengah. Kadang-kadang ada daripada kita yang mungkin menerima tugas dan tujuan Tuhan itu, Tuhan yang sebelah sini saya mau, yang sebelah sini saya nggak mau. Tuhan yang kemarin yang nasihatmu ini oke, yang ini saya nggak oke. Yusuf bisa berhenti di mana aja. Yusuf bisa berhenti ketika Maria hamil. Yusuf bisa berhenti ketika udah nggak ada pilihan dia untuk dia di Bethlehem. Yusuf bisa berhenti juga ketika dia sudah harus pergi ke Mesir, ataupun dia Yusuf juga bisa bilang enakan di Mesir. Di Mesir lebih aman. Tapi di sini dia kembali lagi penasaran. Sebab apa? Sebab tujuan Tuhan harus terlaksana. Dia adalah Tuhan yang menyelesaikan janjinya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di Natal ini biarlah ini jadi pengingat buat kehidupan kita semua. Dia adalah Allah penasehat ajaib. Dia yang memberikan kemenangan untuk kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Dan kalau kita mau mengikuti kehendak Dia, saudaraku, seperti Yusuf dan Maria, meskipun kita nggak mengerti, meskipun kita tidak setuju, Dia yang membela kehidupan saudara dan saya. Mungkin ada dari saudara yang merasakan bahwa Tuhan sedang mengintervensi kehidupan saya. Tuhan sedang mengambil alih kehidupan saya. Musim ini saya nggak ngerti, tapi saya cuma mau bilang bahwa intervensi dari Tuhan di dalam kehidupan saudara itu adalah intervensi terbaik yang saudara bisa terima. Itu adalah intervensi terbaik yang saudara bisa terima. Ada orang-orang yang merasa bahwa saya nggak ngerti nih, kenapa saya ada di sini. Ada orang-orang yang sama seperti Yusuf dan Maria yang ditaruh di Mesir karena bahaya sedang mengancam. Atau ada orang-orang yang saat ini sedang seperti mengandung. Mengandung apa sebenarnya? Bukan mengandung secara fisik, tapi mengandung janji Tuhan. Saudara sedang ada dalam sebuah musim di mana Tuhan menyatakan janjinya dalam kehidupan saudara. Tapi saya percaya, the wonderful counselor itu akan membawa saudara masuk ke dalam sebuah musim di mana janji Tuhan sudah digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kita mesti taat, saudara. Kita mesti andalkan apapun fase kehidupan kita. Kita mesti andalkan Tuhan. Andalkan penasehat ajaib itu. Karena saudaraku, nubuatan Yesaya tadi bukan berhenti sampai di wonderful counselor. Dia bukan cuma penasehat ajaib, amin. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang perkasa.
Dia adalah El Gibor, saudaraku. Allah yang memberikan kemenangan, God of breakthrough. Dia adalah Allah yang kalau tidak ada jalan di depan saudara, He will make one. Dia akan buat jalan di depan saudara. Dia adalah God of breakthrough, saudaraku. Kemenangan saudara itu bukan dari diri saudara sendiri. Ketika saudara taat kepada nasihatnya. Saya undang para pelayan. Ketika saudara taat kepada nasihat Tuhan. Ketika saudara berjalan di dalam nasihat The Wonderful Counselor, saudara. Selalu ada kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin. Selalu ada kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Pak, kalau belum menang gimana Pak? Kalau belum menang berarti belum ujung. Saudara harus berjalan terus. Sebab kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, ujung-ujungnya pasti menang. Setuju katakan amin. Ujung-ujungnya pasti menang. Kalau belum menang, belum ujung. Berjalan terus saudaraku, berjalan terus. Wonderful Counselor masih dan sedang bekerja. Masih dan sedang bekerja. Apapun fase kehidupan saudara hari ini, saudara sedang berjalan seperti Yusuf dan Maria. Saudara sedang gak ngerti, saudara sedang belum bisa menerima, ataupun saudara sedang berjalan dalam keadaan mengandung janji Tuhan, belum sampai kepada pengenapan. Lalu saudara sedang dalam kondisi di mana saudara sudah sampai di dalam suatu musim, saudara sudah menikmati janji Tuhan terlaksana dalam kehidupan saudara. Tapi kemudian saudara harus mengungsi pergi ke Mesir oleh karena bahaya mengancam. Ataupun saudara sudah waktunya pulang kembali ke tempat di mana Tuhan tetapkan di dalam kehidupan saudara. I don't know, apapun fase dalam kehidupan saudara, andalkan Tuhan. Tahun depan 2026, orang bilang tahunnya gelap. Orang bilang tahun 2026 gelap. Saya cuma mau ingetin sama saudara, tahun lalu, tahun 2025, orang juga bilang tahun 2025 gelap. Tapi buktinya hari ini, kita bisa hidup, kita bisa beribadah, kita bisa bersyukur, itu semua karena kemurahan Tuhan yang dikatakan amin. Iya dong saudaraku, tahun 2025 dikatakan gelap. Tapi saudara dan saya tetap bersinar loh. Tetap bersinar sampai hari ini, kita nikmati kasih karunia Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongannya, saudaraku. Sebab saudara harus tahu, di momen Natal hari ini, di momen tergelap kehidupan saudara sekalipun, mata Tuhan itu tertuju kepada saudara. Alkitab sendiri yang mengatakan, you are peculiar people. Saudara itu adalah orang-orang pusat perhatiannya Tuhan. Ini Alkitab yang mengatakan, we are peculiar people. Saudara nanti cari, we are peculiar people. Kita adalah pusat perhatiannya Tuhan. Yes, memang kita adalah serangan tembak daripada iblis. Jangan takut. Tapi saudara adalah sasaran berkat, sasaran perlindungan, sasaran penyertaan daripada Tuhan. Sehingga apapun yang saudara kerjakan dengan saudara mengandalkan Tuhan, Dia sendiri yang akan membawa kemenangan di dalam kehidupan saudara. Dia penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa. El Gibor. Terima dengan iman saudara. Itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Selamat Natal keluarga Roh Tenggara. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita masuk di dalam candlelight service. Mari sama-sama kita. Lampu boleh. Saya undang istri saya. Saudara boleh menyalakan lampu di handphone saudara.
Saya akan merenungkan apa yang menjadi keindahan daripada kelahiran Tuhan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus lahir di dunia selama 33,5 tahun. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Tapi dia bangkit di hari yang ketiga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dia menjadi seorang pribadi yang dimuliakan oleh Tuhan. Kasih Allah Bapa surga turun di atasnya. Dia bangkit dari kematian untuk membuktikan bahwa segala kuasa diberikan kepadanya di bumi dan di surga. Supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita dipanggil menjadi umat pilihan Tuhan. Kalau kita menerima kehidupan yang kekal, bukan kematian lagi, tapi kuasa kebangkitan dan kehidupan yang kekal itu bersama dengan saudara dan saya. Ada bersama dengan keluarga saudara. Ada bersama dengan pekerjaan dan bisnis saudara. Ada bersama dengan kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang datang bersama dengan keluarga, saudara bersama dengan istri, anak-anak saudara. This is the moment. Saya berdoa untuk kehidupan keluarga di tempat ini. Biarlah kiranya kasih Kristus, karena kita sudah tahu bahwa rancangan Tuhan itu akan terjadi melalui keluarga-keluarga di tempat ini. Saudara boleh bersama dengan pasangan saudara, anak-anak saudara, boleh peluk mereka. Bapa, kami datang di malam yang berbahagia pada malam hari ini. Kami memperingati bahwa Engkau lahir di muka bumi dan Engkau menjadi korban penebus dosa atas kehidupan kami semua. Kami gak layak sehingga kami dilayakkan. Untuk kami sudah diubah menjadi berkat. Engkau sendiri yang sudah lahir di dalam setiap keluarga, di dalam pribadi kami. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, kami tahu banyak hal yang harus kami lalui dan kami mungkin gak mengerti. Dan mungkin kami belum tentu setuju. Tapi kami punya the wonderful counselor. Keluarga kami punya penasehat yang ajaib. Dan kami berjanji Tuhan, di hadapan Engkau, bahwa keluarga kami akan mendengarkan apa yang memang menjadi nasihat daripada the wonderful counselor itu. Kami akan taat. Dan aku berdoa, kiranya Tuhan Yesus ketika seluruh keluarga di tempat ini itu taat di dalam kehidupan mereka. Kami bersatu hati. Engkau akan nyata di dalam kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Engkau yang memberikan panggilan yang terindah dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersatu hati dengan keluarga. Kami percaya Engkau adalah Allah yang melindungi, menaungi kami semua. Kemurahan Tuhan turun ke kehidupan kami, sehingga kami bisa menapak dalam hari depan, dalam tahun yang baru dengan penuh pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas setiap keluarga. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkat-Mu atas pribadi kami lebih daripada pemenang. Damai sejahtera yang melampaui segala kartu turun dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi pemecah masalah, saudaraku. Dan kami percaya bahwa firman-Mu yang berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di muka bumi, harta kekayaan ada dalam rumahnya. Kiranya Tuhan memateraikan firman itu dalam kehidupan keluarga-keluarga di tempat ini. Karena kami adalah keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Dan berkat-Mu juga atas anak-anak Tuhan Yesus. Biarlah kiranya orang tua di tempat ini boleh melihat siapa yang sedang mereka besarkan, siapa yang mereka sedang asuh. Rancangan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan ini. Dan aku berdoa juga Tuhan Yesus, kalau ada umat-Mu di tempat ini, di Natal ini, yang ada dalam sebuah musim yang mereka nggak ngerti ataupun mereka nggak setuju, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan memberikan clarity,
Engkau sendiri yang akan memberikan yaitu kejelasan di dalam kehidupan mereka semua, di dalam kehidupan kami. Dan ketika ada kejelasan itu Tuhan, kami dapat melangkah dengan penuh kepercayaan ilahi. Berkat-Mu turun atas keluarga di tempat ini, dan kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar akan dikerjakan oleh keluarga-keluarga di tempat ini. Kami akan melihat kesaksian-kesaksian yang besar melalui keluarga di tempat ini. Dan ketika kami mematikan lilin ini Tuhan, mungkin lilin ini adalah cahaya sementara, tapi ketika nyala daripada lilin ini berhenti, kehidupan kami tetap bernyala bagi Tuhan. Sebab kami adalah terang dunia, bukan terang yang hanya sementara, tapi kami akan bersinar sampai Kristus datang kembali dan menjemput kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas seluruh pribadi di malam Natal ini semua keluarga hamba-Mu Tuhan, berkati satu persatu. Berkati satu persatu Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlewat Tuhan Yesus. Kalau ada yang membutuhkan terobosan dalam keluarga mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya ada terobosan, ada kerukunan dalam keluarga mereka. Kalau ada yang sedang menantikan keturunan Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tepat pada waktunya Tuhan Yesus akan bekerja di dalam kehidupan keluarga di tempat ini. Kalau ada yang sedang menantikan pekerjaan Tuhan Yesus, ataupun dalam bisnis pekerjaan ada kesulitan keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus, You are El Gibor. Engkau adalah God of breakthrough Tuhan Yesus. Berikanlah segala sesuatu terobosan dalam kehidupan mereka. Biarlah terimalah segala sesuatu yang terbaik di malam Natal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan mematikan lilin ini, dan kehidupan umat-Mu bercahaya setelah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang sudah menerima berkat Natal ini, kita matikan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. God bless you. Merry Christmas. Lagu boleh. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan. Tetapi sebelum kita menabur, marilah kita sama-sama terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Bapa punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, jikalau Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Sang Penasehat ajaib, yang menuntun langkah kami dan menerangi setiap jalan kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, tiba saatnya kami akan menabur buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Kau kuduskan persembahan kami ini sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan tangan-tangan yang menabur, sehingga ya Tuhan senantiasa kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh menabur dengan hati yang tulus dan bijaksana. Biarlah kiranya ya Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh Engkau kuduskan ya Bapa, dan pakai untuk menjadi pelayanan-Mu ya Bapa, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan persembahan ini boleh menjadi persembahan yang dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau mempersembahkan yang ada pada kami, berkat yang boleh Engkau titipkan bagi kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan persembahan ini boleh kami berikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap menabur, mari sama-sama kita katakan amin.
Saudaraku, sebelum kita pulang, hari Minggu ini kita akan dilayani oleh Bapak rohani saya, Bapak Pohan, pendeta Pohan dari Rock Samarinda, dan ibadah hanya akan satu kali saja jam 10. Jadi ibadah yang sore itu digabung. Ya, dan kita nanti akan ada ibadah akhir tahun itu kurang lebih sekitar jam 7 malam, jam 37 malam itu kita sama-sama sebagai keluarga kita ada ibadah akhir tahun. Amin. Sama-sama kita hadir dan kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Mari sama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan kalau malam Natal ini kami boleh mengingat apa yang menjadi anugerah terbesar dalam kehidupan kami.
Berkat-Mu sudah tercurah atas kehidupan seluruh umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di dalam perjalanan yang sedang kami lewati, Engkau yang akan membuktikan pribadi-Mu sebagai the wonderful counselor terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan menunjukkan lembar demi lembar, step by step in our life. Kami akan melihat bagaimana karya Tuhan terlaksana bab demi bab di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan mau mendahului apa yang menjadi perintah dan juga apa yang menjadi nasihat daripada Engkau. Tapi biarlah umat-Mu di Rock Tenggarong ini adalah umat yang mengerti apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan pulang, biarlah kiranya Engkau sendiri akan memberikan berkat yang terbaik di malam Natal ini untuk seluruh keluarga hamba-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara shalom. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Tuhan akan melimpahkan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Tuhan yang sudah merancangkan segala sesuatunya dengan detail di dalam kehidupan saudara. Dan rancangan itu pasti terjadi. Sebab Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Rancangannya pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Dan terimalah segala sesuatu yang terbaik dalam segala sesuatu yang saudara sedang kerjakan dengan kedua tanganmu. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Saudara adalah pribadi yang lebih daripada pemenang. Saudara adalah terang dunia dan bersinar di luar sana. Bahkan kegelapan itu tidak akan bisa tersembunyi ketika saudara masuk. Kristus akan terpancar melalui kehidupan saudara. Sebab saudara adalah perwakilan-perwakilannya di bumi ini. Dan terimalah segala sesuatu yang terbaik daripada Tuhan di malam Natal ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas, Merry Christmas.